Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'uthu rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin Allahumma amin. Nabtadi'u hadzal majlis bi qiraatil Fatihah bi niyati sawabuhu li ulama min lajnah bi'adad wa tatwir al-manahij fil Azhar Syarif. Musannifun hadzal kitab wa li jami' masyayikhina wa li walidina walil muhsinin wal muhsinat wal mu'minin wal mu'minat bi jami'il jihad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari pagi Jumat yang penuh berkah ini. Kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, majelis yang Nabi sebutkan man salaka yaltamisu fihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, Allah mudahkan baginya menuju jannah. Wa innal malaikata la tad'ul ajnihataha li talibil ilmi li ridallahi anhu. Dan para malaikat itu menaungkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena Allah ridho terhadap para penuntut ilmu. Majelis yang oleh Sahal bin Abdullah Al-Bustari disebutkan sebagai majelisnya para anbiya. Man aradan nazara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Siapa yang hendak melihat majelisnya para nabi, maka hendaklah mereka hadir kepada majelisnya para ulama. Mudah-mudahan kitalah para calon ulama. Amin Allahumma amin. Yang kedua, syukran wa jazakumullah khairan. Syukran jazilan wa jazakumullah khairan atas kirimannya pagi tadi. Banin ngirimi, banat ngarik ngirimi, akhirnya berlimpah makanan. Banin ngirimi sop, pagi-pagi makan itu sop ya namanya ya sop ayam campur kubis. Banat ngirimi ayam juga, tapi ayam disuir-suir kemudian dioseng, itu namanya apa? Capcay. Capcay. Jadi ada sop, ada capcay. Terus Ustazah Najwa juga makan bikin masakan juga supaya adil dirasai semua. Jadi akhirnya sopnya terasai, diambil kuahnya, diambil kubisnya, capcaynya dirasai, tumis tumis tahu ya, dari Ustazah Najwa juga dirasai. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sehat keadaan. Sudah berkumpul bersama kita Kakak Aisyah Karimah yang sempat sakit. Kemudian Muha yang sempat pulang karena terapi juga. Ais sempat sakit. Paula sempat terlambat juga masuk karena sakit. Alhamdulillah. Kalau Banin alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Putus rambut juga nggak ada ya. Tidak ada sedikit. Ala kulli hal alhamdulillah. Fi usbu'il madhi ya, pada pekan lalu sudah kita bahas al-mabhasul awwal. Oh ya, juga syukran jazilan wa barakallahu fikum ajmain atas konten-kontennya. Banin hari Rabu kemarin dan Banat tadi malam sudah kita bagi cuma bertahap. Satu hari
hadis 1 atau 2. Hari ini yang di-share konten progres pembangunan tempat wudhu. Alhamdulillah seperti yang kita sudah lihat, sudah dicor lantainya, atap sudah terpasang, kemudian ini proses pendindingan. Alhamdulillah sejauh ini dimudahkan oleh Allah. Setelah ini kita bangun kelas lagi di tengah, di antara dua kelas itu kita bangun satu kelas, kemudian di samping satu kelas. Mudah-mudahan nanti yang sebelah kiri jalan asrama Banin itu kita bangun 3 kelas. Jadi tahun ini bisa 5 kelas lah. Amin Allahumma. Asrama Banin nanti kita bangun tahun ini mudah-mudahan bisa 2, Banat 1. Di tahun depan kita bisa menerima 40 santri Banin, 30 santri Banat. Mudah-mudahan. Amin Allahumma. Target. Kalau asrama bisa dibangun 2 untuk putra dan 1 untuk putri, itu daya tampung kita tahun depan 70. Nah kalau tidak sempat nanti asrama Banin, misalkan sempatnya baru bangun 1, ya sementara kita inapkan di ruang guru. Mudah-mudahan qabul hajat kita beratah. Amin Allahumma. Baik, di pertemuan sebelumnya di majelis sabiq, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas taqsimul khabari bi'tibari turutiha, pembagian khabar atau hadis atau sunnah berdasarkan jalurnya. Ada berapa kemarin? Ada 2. Yang pertama khabar mutawatir, yang kedua khabar ahad. Khabar mutawatir syaratnya ada berapa? 4. 1, banyaknya rawi. Yang kedua, banyaknya rawi itu ada di setiap tingkatan. Yang ketiga, secara adat mustahil sepakat berdusta. Yang keempat, sandaran kesepakatan itu berdasarkan indra. Nah itu hadis mutawatir. Apa hukum hadis mutawatir? Hukmuhu yufidul mutawatiru al-ilmat daruri. Ya, ini ilmul yaqin. Ada berapa macam hadis mutawatir? Ada 2, yakni mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Apa hadis mutawatir lafzi? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Apa makna hadis ahad? Ya, hadis yang kehilangan 1 atau lebih dari syarat mutawatir. Kehilangan 1 dari 4, 2 dari 4, atau 3 dari 4. Apa hukum hadis ahad? Yufidul dhon, dia berfaedah dhon. Apa itu dhon dalam kitab syarah waraqat? Apa? Dugaan yang kuat ya. Ada 4 istilah maratibut tasdiq. 1, yakin. 2, dhon. 3, syak. 4, paham. Yakin berapa persen? 100%. Kalau dhon 50, sekian sampai 99,99. Di bawah syak ada, kayak di bawah kan ada syak. Syak itu berapa? 50. Di bawah syak ada waham itu di bawah 50. Apa contohnya kemarin? Contoh yakin apa kemarin? Apa? Contoh yakin. Apa? Yang ini, yang indrawi itu.
Melihat salju warnanya putih. Yang zon contohnya apa? Melihat patung atau melihat manusia. Ternyata dirojihkan bahwa itu manusia karena dia bergerak, berarti zon. Baik, gitu ya. Kita lanjut ke taqsimu khabaril hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Lajnah I'dad wa Tatwir al-Manahij fil Azhar Syarif hafizahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Taqsimul khabaril ahadi, pembagian hadis ahad. Yunqasamu khabarul ahadi bin nisbati ila adadi turuqihi ila ma yali. Al-masyhuri wal azizi wal gharibi. Yang qasamu dibagi khabarul ahad, hadis ahad bin nisbati, berdasarkan ila adadi turuqihi, jumlah jalur periwayatannya sebagai berikut. Ila mayali sebagai berikut. Al-masyhuri wal azizi wal gharibi, disingkat maghrib, disingkat ya maghrib. Ma untuk masyhur, a masuk a, atau maghrib, masyhur, aziz dan gharib. Apa tadi? Masyhur, aziz, gharib. Urut ya menghafalnya supaya enak. Kalau nggak urut nanti antum bingung. Apa tadi? Masyhur, aziz, gharib. Al-awwal al-hadisul masyhur. Pertama, hadis masyhur. Apa itu hadis masyhur? Wa marawahu aktsaru minasnaini walam yablughu adadat tawaturi. Wa marawahu, yaitu hadis. Ma ini bermakna hadis, yaitu hadis. Rawahu aktsaru minasnain, yang meriwayatkannya itu lebih banyak dari dua. Lebih banyak dari dua itu berapa? 3 dan seterusnya. Itu kalau semesta pembicaraannya bilangan bulan. Tapi kalau semesta pembicaraannya bilangan real, 2 atau lebih itu bisa jadi 2,01, 2,3, 2,5, itu masuk lebih dari itu 2. Tergantung kita bicara sedang pada semesta apa. Itu tidak. Walam yablughu, akan tetapi yablughu, yang aksar tadi itu tidak sampai ada dan tawaturi, tidak sampai pada jumlah mutawatir. Jumlah mutawatir berapa kemarin? Berapa rawi yang dianggap jumlahnya mutawatir? Ada ikhtilaf. Yang sahih adalah tidak ditentukan jumlah tertentu. Ikhtilafnya berapa? Ada yang 5 dan seterusnya sampai 40. Wasumia masyhuran, hadis ini dinamakan sebagai hadis masyhur li syuhratihi wa wuduhihi, karena viralnya ya, syuhrah, viral, terkenal, wa wuduhihi, dan karena kejelasannya.
Mithaluhu hadithu Anasin. Hadisu Anasin. Contohnya hadis dari Anas. Anas siapa? Anas bin Malik. Siapa dia ini? Khadimnya Rasul. Usia berapa dia berkhidmat kepada Rasul? 10 tahun. Selama berapa tahun? 10 tahun. Siapa nama ibunya? Ummu Sulaim. Siapa nama ayahnya? Malik. Namanya Anas bin. Ayahnya meninggal, kemudian ibunya menikah lagi. Siapa nama ayah tirinya? Abu Talha. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik? 2.200. 2.286. Misalnya hadis dari Anas bin Malik al-mukhraju fis sahih, yang dikeluarkan dalam kitab sahih, yakni Sahih Bukhari. Anna Rasulullah, ada kesalahan harokat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca kunut syahran selama 1 bulan fi sholati subhi, di dalam sholat subuh. Di dalam sholat subuh. Tadi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunut di salat subuh, yad'u ala ahya'in min ahya'il arabi, mendoakan keburukan, mendoakan kejelekan atau keburukan dari keburukan terhadap suku-suku Arab tertentu, yakni ala ri'lin, suku Ri'lin namanya, wa Dzakwana, suku Dzakwan, wa Usaybata, suku Usaybah, wa Bani Lihyan, dan Bani Lihyan. Nah, hadis ini masyhur. Kenapa masyhur? Faqad rawa hadzal haditsu fi kulli tabaqatin aksaru minasnaini. Karena hadis ini dalam setiap tingkatannya lebih dari 2 rawi.
Secara umum ada berapa tingkat kemarin? Ada 3. Yang pertama tobaqoh sahabat. Yang kedua tobaqoh tabi'in. Yang ketiga tobaqoh tabi'ut tabi'in. Nah, hadis ini pada setiap tingkatannya itu lebih dari 2 orang rawi. Di tingkat sahabat lebih 2. Tingkat tabi'in lebih 2. Lebih dari 2 rawi. Tingkat tabi'ut tabi'in juga lebih dari 2 orang rawi. Maka hadis ini disebut sebagai hadis masyhur. Kenapa disebut masyhur? Karena li syuhratihi wa wuduhihi. Karena masyhur, terkenal di masing-masing tingkatan. Karena sebulanan Nabi berdoa, baca kunut, dan sahabat itu berjamaah bersama Nabi, ya kan? Jadi tentu ini diketahui oleh para sahabat. Jadi ceritanya itu ada satu suku yang kepala sukunya datang ke Madinah, lalu kepada Rasulullah dia minta agar dikirim para dai dari kalangan sahabat untuk mengajarkan Islam. Berangkatlah, dalam sirah itu disebut 40 sahabat. Nah, rupanya di tengah jalan dicegat sama suku-suku ini, Ri'lid, Zakwat, Nusaybah, dan Bani Lihyan. Nah, para sahabat ini kemudian ringkasnya dibunuh oleh mereka. Jadi ditipu. Kalau ngeprank itu kan guyon ya. Nah, kalau ini serius, didustai di tengah jalan, disergap, dibunuh. Padahal yang dikirim adalah sahabat-sahabat terbaik yang hafalan Qur'annya banyak. Nabi sangat cinta dengan mereka. Jadi keadaan itu membuat sedih Rasulullah. Akhirnya beliau selama 1 bulan penuh mendoakan keburukan bagi orang yang telah membunuh sahabat-sahabat beliau. Jadi berdasarkan hadis ini mendoakan keburukan bagi orang kafir yang memberikan keburukan kepada kaum muslimin itu diperbolehkan. Dicontoh di sini. Jadi kalau kita ada Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin, dan binasakanlah wa ahlikil kafarata wal musyrikin, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kalau antum baca salawat asghil itu kan baru menyibukkan ya, wa asghilil zalimin bil zalimin, buat sibuk orang zalim dengan orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkan kami dari kezaliman mereka itu dalam keadaan selamat. Itu masih dosisnya asghil. Kalau mau ditingkatkan lagi dosisnya itu lebih dahsyat lagi. Ditingkatkan jauh. Wa ahlikil zalimin bizzalimin, binasakanlah orang zalim dengan orang zalim. Bisa pembunuhan orang zalim dengan zalim. Dosisnya yang direkomendasikan ya tadi. Wa asghilil zalimin bizzalimin. Masing-masing buka kartu, yang ini korupsi di sini, ini korupsi proyek ini korupsi proyek ini. Akhirnya masuk penjara masing-masing. Nah, itu disibukkan orang zalim dengan orang zalim. Jadi sama zalim itu juga berebut kekuasaan termasuk. Nah, dalam hadis ini Nabi kunut selama 1 bulan. Nanti ada riwayat lain yang menyatakan Nabi melanjutkan kunut subuhnya itu sampai hatta faraqat dunia, sampai Nabi berpisah dengan dunia, wafat. Nah, hanya saja lafaz hatta faraqat dunia itu di ikhtilaf para ulama hadis, apakah itu sahih atau dhaif. Sebagian ulama menyatakan hatta faraqat dunia itu dhaif, maka jadilah mereka mendhaifkan kunut subuh. Yang lain mensahihkan seperti Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya, seperti Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaidnya. Maka yang mensahihkan jadilah kemudian kunut subuh itu hukumnya sunnah.
Nah, yang sebulanan ini tidak ada khilaf bahwa Nabi membaca qunut nazilah untuk kecelakaan beberapa suku yang berkomplot, berkoalisi untuk membunuh sahabat Nabi. Nah, yang jelas hadis ini hadis yang masyhur. Ahad dia. Kenapa ahad? Karena tidak memenuhi syarat mutawatir. Tapi dia masyhur. Kenapa dia masyhur? Karena di salah satu tabaqahnya rawinya dua atau lebih dari dua, tiga dan seterusnya. Kalau misalkan di tabaqah tabi'in ada 30, tapi di tabaqah sahabat ada 3, maka hadisnya tetap disebut sebagai hadis masyhur. Di tabaqah tabi'in tambah banyak 50 misalkan. Jadi 2, 30, 50. Maka ini juga masih disebut sebagai hadis masyhur. Intinya selama di salah satu tabaqah itu ada yang rawinya 3, minimal 3, maka dia sebut sebagai hadis masyhur. Paham kan? Wa qad yutlaqul masyhuru ala mashtuhira ala alsinatin nas. Wa qad yutlaqu. Ada qad setelah itu fi'il mudhari, maknanya apa? Kadang-kadang litaklil. Kadang-kadang itu banyak apa sedikit? Sedikit kan? Kadang-kadang. Lawannya kadang-kadang itu apa? Sering. Ada kuesioner. Apakah Anda sholat subuh berjamaah? A. Selalu. B. Sering. C. Kadang-kadang. D. Tidak pernah. Nah, lawannya selalu? Tidak pernah. Lawannya kadang-kadang? Sering. Nah, jadi litaklil. Qad setelahnya fi'il mudhari itu litaklil, menunjukkan sedikit. Kalau bahasa kita itu kadang-kadang. Waqad yutlaqul masyhuru, kadang-kadang dinamakan masyhur, yutlaq itu dinamakan masyhur, ala mastuhira, atas hadis atau yang dianggap hadis, karena ustuhira, karena viralnya hadis itu ala alsinatin nas, pada lisan-lisan manusia. Jadi pandiran orang banyak menderakannya, entah itu buah bibir atau buah mulut. Apa beda buah bibir dengan buah mulut? Sama-sama jadi pembicaraan. Buah bibir itu jadi pembicaraan, buah mulut itu jadi pembicaraan. Apa saja nih Pak? Beda buah bibir dengan buah mulut. Kalau buah bibir itu sesuatu yang baik, kalau buah mulut itu sesuatu yang tidak baik. Apa beda panjang tangan dengan ringan tangan? Kalau panjang tangan mencuri, kalau ringan tangan suka memberi. Fa'ala hadza yasmulu ma lahu isnadun wahidun. Fa'ala hadza, pada jenis yang ini, yang kadang karena disebut masyhur karena jadi buah bibir manusia atau buah mulut manusia begitu, mencakup yasmulu, mencakup ma apa-apa lahu, baginya isnadun wahidun, meskipun sanadnya itu wahid, artinya dia itu khabar ahad gitu ya. Bal ma laisa lahu isnadun aslan, bahkan apa-apa yang tidak ada baginya, apa-apa laisa, tidak ada, lahu baginya isnadun, tidak ada sanadnya, aslan. Jadi hadisnya itu hadis maudhu, misalkan tidak ada sanadnya, atau hadisnya munqati, terputus, dhaif berarti hadisnya. Wa ma lahu isnadun maudhu'un,
bahkan terhadap yang sanadnya itu maudhu, palsu. Isnad itu sanad, maudhu'un, palsu. Apa kata Abdullah bin Mubarak, al isnadu minad din, sanad itu bagian dari agama. Laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Apa itu? Al isnadu minad dini. Laulal isnadu man sya'a laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnadu, kalau bukan karena sanad, laqala, pasti berkata man sya'a, siapa saja, masya'a, tentang apa saja. Ngomong sembarangan karena tidak berdasarkan sandaran. Apa tadi kalimatnya? Al isnadu minad dini, laulal isnadu laqala man sya'a masya'a. Siapa yang berkata itu? Abdullah bin Mubarak. Ada dalam Sahih Muslim dalam muqaddimahnya. Wa qad matsala al-hafidz Sakhawi. Wa qad matsala, dan sungguh telah membuat tamsil, membuat contoh. Siapa yang buat contoh? Al-Hafidz As-Sakhawi. Al-Hafiz As-Sakhawi. Kalau disebut Al-Hafiz dalam ilmu hadis, itu artinya orang sudah hafal minimal berapa? 3.000 hadis. Ya, 3.000 hadis sanad dan matan. Jadi kalau letak al-hafiznya di depan itu berarti muhaddis, ahli hadis. Kalau al-hafiznya di belakang itu artinya hafal apa? Al-Quran. Nama itu Hafiz siapa lengkapnya? Muhammad Hafiz Al-Hafiz. Artinya dia itu Muhammad Hafiz itu yang hafal Quran. Kalau dia hafal ribuan hadis, tambahin lagi Al-Hafiz Muhammad Hafiz Al-Hafiz, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaganya. Nah kalau Ustadz ini Al-Hafiz di depan nggak ada, Al-Hafiz di tengah nggak ada, Al-Hafiz di belakang nggak ada, ya didoakan barang hafizahullah ta'ala. Jadi jangan salah ya. Wahyudi Ibnu Yusuf hafizahullah ta'ala di pamflet. Pokoknya ada yang mencet, dia itu hafal Quran kah sudah aja. Padahal doa. Nah kalau ini tadi 3 hadisnya, 4 lah. Al-Hafiz Muhammad Hafiz Al-Hafiz hafizahullahu ta'ala. Amin Allahumma amin. Ada lagi yang namanya Hafiz? Hafizah ada ya. Hafizah. Al-Hafiz As-Sakhawi membuat contoh. Lama ishtahara ala al-sinatil awam, atau 5 ya, terhadap apa ishtahara yang dia itu masyhur di kalangan orang awam, di lisan-lisannya orang awam, bi hadithi ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israila. Jadi mengatakan ulamanya umatku itu ini disandarkan kepada Nabi nih, kepada Nabi. Karena ummati itu berarti mengatakan Nabi. Ulamanya umatku itu bagaikan para nabinya Bani Israel.
Cuma hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Dibagaikan para nabi di kalangan Bani Israel, berarti seperti Nabi Musa. Karena Nabi Musa nabinya orang-orang Bani Israel. Jadi ulama itu itu kan litasbih, menunjukkan penyeruaan. Jadi ulamanya umat Nabi Muhammad ini bagaikan nabinya orang-orang Bani Israel. Cuma hadis ini hadis maudhu, artinya ya tidak bisa diterima kebenarannya, apalagi disandarkan ke Nabi. Hoax. Ini hadisun hawakun. Wa hadithu al-ma'idatu baitudda. Nah ini juga hadis maudhu, sering dikutip ini oleh para terapis, bekam, penjual herbal, pedagang herbal, dokter-dokter tibu nabawi. Ternyata hadisnya maudhu. Al-ma'idatu baitudda. Lambung itu, perut itu rumahnya penyakit. Meski secara kedokteran maknanya benar ya. Jadi beragam penyakit itu awalnya dari perut. Dan kadang-kadang kita paham aja, tapi tetap kadang mau menahan diri. Ya, paham aja makannya kada bagus, minum ini kada bagus, tapi terbawa nafsu tadi. Kantuk terus. Tahu aja bahwa mie instan itu ada MSG-nya, monosodium glutamat, ada pengawetnya, tapi ya masih kurang aja sebulan satu, lalu menyimpan di lemari. Ada yang ada di lemari dibuatnya di plastik, di anaknya di pojok-pojok asrama. Kau tahu Ustaz Kasyaf? Kasyaf by WA. Nah, tahu aja padahal itu tidak sehat. Ya, Ustadz sudah nanya ke dokter spesialis jantung, Dokter Fauzan Mutakin. Ustadz, kalau makan mie instan itu idealnya berapa? Ya sebulan sekali. Kalau sebulan sekali insya Allah aman. Nah, maka di kebijakan pondok kita boleh makan mie instan sebulan sekali. Jangan minta lebih. Bah, nak kirimilah, enak antarilah, lalu disimpani. Akhirnya kena razia. Tapi apa? Ibu antum sudah Ustaz WA juga. Ayah bunda tolong tidak mengirimi berupa mie instan. Oh langsung ada yang mau. Si anu kah Ustaz, si anu kah Ustaz, si anu kah? Saja itu biar jadi data untuk kami, tidak perlu biar tahu. Yang penting kalau kalian merasa jangan dikirim. Aman, jadi nama-nama antum aman. Ya. Kami hanya menyampaikan secara umum. Wahuma maudhu'ani makdzubani la yasihu nisbatuhuma ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahuma dan keduanya, yakni dua hadis tadi, ulama ummati ka anbiya ibn Israila dan al-ma'idatu baitudda, itu maudhu'ani isim musanad. Keduanya itu maudhu' makdzubani, dusta, tidak layak, tidak sahih, tidak layak menisbatkan keduanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai al-ma'idatu baitudda itu disandarkan kepada ucapan ulama tertentu, misalkan itu tidak ada masalah. Tapi kalau disandarkan kepada Rasul berdasarkan pengkajian, penelitian, Nabi tidak pernah mengatakan itu. Bagaimana cara menelitinya? Ya dengan ilmu hadis. Di antaranya adalah dengan melihat silsilah sanadnya. Bersambung tidak? Rawi-rawinya sihah tidak? Nah kesimpulannya ternyata
hadis ini maudhu, artinya tidak bisa disandarkan kepada Nabi. Kalau kita mengatakan ini dari Nabi, berarti kita sudah berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dosanya besar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyabawa maq'adahu minan nar. Hadisnya itu hadis mutawatir. Mutawatir nafsi, karena diriwayatkan lebih 70 sahabat. Jadi kita harus hati-hati mengatakan ini hadis Nabi, sudah belajar nih ilmunya. Jadi jangan sembrono, harus hati-hati. Antum talibul ilmi harus hati-hati. Jangan ikut-ikutan orang awam. Dengar sesuatu sampaikan, padahal belum diteliti. Dengar sesuatu kayaknya bagus ini, sampaikan. Hati-hati. Harus teliti, harus dikaji lagi. Hatta yang ngomong itu ustadz sekalipun, antum harus teliti, ya. Dicek di kitabnya, dibandingkan dengan pendapat yang lain. Karena hari ini banyak hadis-hadis palsu yang beredar. Dan biasanya hadis-hadis palsu itu memang luar biasa, menarik, menyentuh perasaan, menggugah pemikiran. Tapi ternyata itu bukan dari Nabi. Yang jadi masalah itu ketika disandarkan ke Nabi itu loh yang jadi masalah. Andai tidak disandarkan ke Nabi itu tidak ada masalah. Karena ketika disandarkan kepada Nabi tidak mengatakan itu, berarti kita itu mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menyakiti hati Nabi. Maka tidak boleh kita itu sembrono. Harus diteliti betul. Jangan qila wa qala, katanya. Itu yang penting ya. Yang kedua al-haditsul aziz, hadis aziz. Apa itu hadis aziz? Wa ma la taqillu ruwatuhu anisnaini. Hadis yang tidak kurang, tidak sedikit. Qalla yaqillu. Taqillu karena fa'ilnya itu ruwatuhu. Itu hadis yang rawi-rawinya itu tidak kurang dari 2. Tidak kurang dari 2 itu berarti berapa? 2. Kalau masyhur lebih dari 2. Kalau aziz 2. Nah, gitu. Makanya harus urut antum. Jadi enak nanti mengingatnya. Apa rumusnya tadi? Ma'arif. Ma'arif, masyhur, aziz, gharib. Ma'rif. Wala tadurru ziyadatu fi ba'ti tabaqati sanadihi. Wala tadurru, dan tidak mengapa, kalau kita katakan tidak membahayakan kurang pas, dan tidak mengapa az-ziyadatu tambahan fi ba'ti tabaqati sanadihi, pada sebahagian sanadnya, pada sebagian tingkatan sanad. Ada berapa tabaqah? 3. Di tabaqah sahabat misalkan 2. Kemudian tabaqah tabi'in jadi 10. Tabi'ut tabi'in jadi 50. Maka ini termasuk hadis aziz. Kenapa? Karena di salah satu tabaqah, yakni tabaqah sahabat, jumlah rawinya 2. Dan la tadurru ziyadatu, dan tidak mengapa ada tambahan fi ba'di tabaqati sanadihi, ada tambahan rawi pada sanad yang lain, sebagian sanad. Tadi berapa? 2, 10, 50. Tabi'in 10, tabi'ut tabi'in 50. Tapi di tabaqah sahabat 2, maka disebut hadis aziz. Kalau 3, 10, 50 disebut hadis masyhur. Itu, ingat itu. Ini matematika. Wa hadza ya'ni annahu idza wujida fi ba'di tabaqati sanadi salasatun. Wa hadza, dan ini yakni berarti
annahu bahwasanya ia, yakni hadis aziz, idza wujida jika didapati fi ba'di tabaqatis sanadi pada sebahagian tingkatan sanadnya salasatun 3 fa'aktsaru atau lebih fala yadurru maka itu tidak mengapa bisyartin dengan syarat an tabqiya dengan syarat tetap walau tabaqatun wahidatun meskipun pada satu tingkatan fiha padanya pada hadis ini isnani 2 orang rawi li'anna al-ibrata bi aqalli tabaqatin karena yang teranggap itu adalah yang paling sedikit dari tingkatan minat tabaqatis sanadi dari tingkatan-tingkatan sanad. Mufradnya tabaqah, tabaqah bukan tabaqah, tapi tabaqah. Bi fathil ba. Cek lagi di kamus supaya pasti. Tabaqah. Yang perlu dicek juga ada jamaknya. Tabaqah mufradnya ya mufradnya tabaqah. Tapi bisa juga tabaqah. Apa makna tabaqah? Jama'atun minan nas fi zamanin wahidin. Sekumpulan manusia pada satu zaman, au fi azmanin atau pada satu zaman mukhtalifatin yang berbeda-beda. Jamaknya tabaqah sama. Jadi tabaqah. Jadi yang teranggap itu adalah mana tadi? Li'annal ibrata bi aqalli tabaqatin min tabaqatis sanadi. Jadi itu tadi contohnya. Hadis tabaqah sahabat jumlahnya 2, tabaqah tabi'in jumlahnya 3. Tabi'ut tabi'in jumlahnya 10. Maka ini disebut hadis apa? Aziz. Tabaqah sahabat 3. Tabaqah tabi'in 10, tabi'ut tabi'in 30 disebut hadis masyhur. Ingat ya. Misaluhu contohnya marawahu syaikhani hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syaikhani maksudnya adalah Bukhari Muslim. Min hadithi Anasin hadis dari Anas juga. Wal Bukhariyu min hadisi Abi Hurairah dan Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah bersabda. Jadi hadis ini kalau riwayat Anas itu diriwayatkan Imam Bukhari sekaligus Imam Muslim. Tapi kalau yang dari jalur asal sanadnya itu dari Abu Hurairah hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Paham ya? Sekali lagi saya ulang. Kalau dari riwayat Anas itu yang meriwayatkan mengeluarkan 2 syekh, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau yang asal sanadnya Abu Hurairah itu hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Jadi bisa begitu. Seperti dalam Arba'in An-Nawawiyah itu kan ada hadis begini. Man ahdatsa fi amrina hadza. Ya, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama ini. Bila sampai ujungnya bahwa raddun. Itu hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau redaksinya man amila amalan laisa alaina amruna fahuwa raddun. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau yang man amila amalan itu riwayat Muslim. Tapi kalau man ahdatsa fi amrina hadza itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beda lafaz, tapi beda makna juga. Apa hadisnya? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian hatta akuna, hingga aku ahabba ilaihi, lebih ia cintai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, daripada walidnya, ayah ibunya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Jadi disebut orang itu sempurna imannya, kamalul iman, jika cintanya kepada Rasulullah itu melebihi kecintaannya kepada yang lain. Nah ini belajar kita ya untuk mendahulukan Rasulullah atas yang lain. Jangan sampai gara-gara anak kita itu apa kehendak anak dituruti terus kalau jadi ayah. Tidak semua maunya anak, tidak semua syarat yang ditetapkan anak itu harus dipenuhi. Nah kalau antum sekarang posisinya anak, jangan minta syarat macam-macam ke orang tua. Jangan dibiasakan. Ulun mau masuk ke pondok asal ditukarkan sepeda motor. Ulun mau masuk ke pondok asal ditukarkan handphone. Maka di pondok udah handphone, ada pakai handphone, tapi pasang syarat belikan handphone. Misalkan, nah, sebagai orang tua harus bijak. Tidak semua maunya anak itu harus dipenuhi. Kalau semua maunya anak itu dipenuhi, nanti kalau antum jadi orang tua ya, anak itu tidak bisa belajar bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa terwujud. Ya, kadang ada yang berhasil kita wujudkan, terkadang ada yang kita gagal untuk mewujudkan. Ketika kita berhasil maka kita belajar syukur, tapi ketika gagal kita belajar untuk bersabar. Nah kalau anak itu dipenuhi terus, itu sukses terus, sukses merayu orang tuanya. Tapi dia tidak belajar dia tidak belajar untuk menerima keadaan. Nah itu ya. Jadi kalau antum qanaah dengan air yang ada itu masya Allah, alhamdulillah. Kita belajar qanaah. Anda mikir bahkan kalau perlu santri ini nggak usah tahun-tahun depan itu difasilitasi tilam tuh, kalau perlu nggak usah. Kalau perlu. Kalau kemudian tilam membuat bangun subuhnya terlambat. Tapi cerita dari salah satu habib muridnya Habib Umar bin Hafiz itu, Habib Umar bin Hafiz itu ketika ziarah ke Indonesia tidak minta kasur yang empuk apalagi spring bed, dia cuma minta kasur yang tipis buatan Palembang yang itu loh, tipis ada kan? Karena dengan begitu lebih mudah untuk bangun subuh. Mungkin santri perlu diperlakukan gitu juga. Selevel Habib Umar bin Hafiz saja, yang merupakan waliun min auliyaillah, begitu ternyata cara tidurnya. Makanya Ustaz tadi malam mengamalkan tidur, ya sudah sering sih ya, tidur di lantai. Tapi bangun jam 3 kedinginan, akhirnya masuk ke naik ke tilam. Allah, siapa yang tidak bisa mengalahkan tilam maka tidak bisa mengalahkan musuh di siang hari. Kalau kemarin selimut, ini tilam. Nah kira-kira kayaknya santri itu gak usah pakai kasur depannya, supaya tidak ada skabies ya, supaya cepat bangunnya. Yang lama nyaman kan? Yang kurang lama kasihan. Jadi kan Rasulullah begitu juga kan? Rasulullah tidur hanya dengan selimut
Yang separuh bagian untuk lapiknya, separuh bagiannya untuk selimutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terbaik, manusia terbaik, pemimpin negara terbaik, kekuasaannya luas, tapi ternyata tidurnya begitu. Jadi hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tapi kalau kata guru Ustaz Miftah Jalani, itu apa yang dilakukan Rasul itu cobalah dilakukan bareng sekali seumur hidup. Ya sesekali lah antum tidur berlapik selimut yang dibagi dua gitu. Sesekali kalau misalkan tidak bisa setiap malam, sesekali. Niatnya meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesekali aja, ya Nuhan. Rawahu an Anasin. Hadis ini yang diriwayatkan dari jalur Anas. Anas ini sahabat. Itu Qatadah. Qatadah itu berarti mengambil hadis ini dari Anas. Kemudian wa Abdul Aziz bin Suhaib. Ya, berarti di situ ada dua tabi'in, yakni Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Wa rawahu an Qatadah, kemudian yang mengambil riwayat ini dari Qatadah yakni Syu'bah wa Sa'id ibnu Bashir, dua juga, Syu'bah dan Sa'id bin Bashir. Nah kemudian wa rawahu an Abdul Aziz. Abdul Aziz itu tadi mengambilnya kepada siapa? Kepada Anas. Itu siapa saja? Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris bin Sa'id. Sebidal nggak ada ya? Coba diambilkan sebidal. Oh ada nih. Dari jalur sahabat tadi Anas bin Malik. Yang mengambil dari jalur Anas bin Malik ini ada siapa tadi? Qatadah dan Abdul Aziz. Ya, Qatadah. Dan yang kedua Abdul Aziz. Kemudian ini begini. Ini kanan. Kemudian yang mengambil dari Qatadah ada dua juga, yakni Syu'bah dan Sa'id. Syu'bah dan Sa'id, yakni Sa'id bin Bashir. Kemudian yang mengambil dari Abdul Aziz, Ismail dan Abdul Waris. Dan Abdul Waris. Nah, ini artinya di tingkatan ini jumlahnya dua, di tingkatan ini jumlahnya dua. Nah di sini mungkin ini yang disebutkan dari jalur Anas bin Malik ya, mungkin nanti ada jalur lain. Tadi jalur lainnya jalur Abu Hurairah kan? Ya kan? Betul ya? Nah di jalur sahabat di sini ada jalur Abu Hurairah. Nah, berarti di tobaqoh sahabat ada dua, kemudian tobaqoh di bawahnya juga ada dua. Maka hadis ini disebut hadis aziz. Dan hadis aziz itu bagian dari hadis ahad. Baik dong. Wa rawahu an kullin wahidin min haula'il arba'ah jama'atun. Wa sumiya azizan. Nah, pada tingkatan ini bukan dua nih jadinya, jadi 4 ya. Di sini jadi 4, di tingkatan ini jadi 4.
Kan tadi Qatadah mengambil dari Anas bin Malik, Abdul Aziz juga mengambil dari Anas bin Malik. Dari Qatadah ini dua orang, jadi tingkatan ini 4. Jadi 2 2 4. Tadi kan disebutkan la tadurru ziyadatu, tidak mengapa ada tambahan. Fi ba'di tabaqati sanadihi. Jadi rawahu an kullin wahidin min haula'il arba'ah jama'atun. Jadi hadis ini diriwayatkan setiap kullin wahidin dari masing-masing itu haula'il arba'ah. Ada 4 jama'atun. Wa sumiya azizan. Maka ini dinamakan aziz. Imma liqillati wujudihi wa nudratihi. Disebut aziz itu kenapa? Imma bisa jadi liqillati wujudihi, karena sedikitnya keberadaan rawi, wa nudratihi, dan kelangkaannya. Nudroh itu langka. Wa imma liqaunihi azza, atau karena keberadaannya itu azza. Apa makna azza? Ay qawiyyun, yaitu kuat. Makanya disebut Allahu azza wa jalla. Allahu al-aziz, azizun hakimun, itu yang kuat, perkasa. Nah, tapi dalam konteks hadis disebut azza itu qawiyyun li maji'ihi min tariqin akhar. Min tariqin akharin. Ya, karena datangnya dari jalur yang lain, ada penguat. Jadi ada 2 makna. Disebut aziz itu karena liqillati wujudihi, ini cuma 2, atau yang kedua karena disebut qawi, azab bermakna qawi. Kelas itu hadis kedua. Kita selesaikan. Hadis jenis ketiga, yakni al hadisul gharib. Gharib itu lugatan maknanya asing. Ya, asing. Makanya antum belajar gharib misalkan yang pakai metode umi, karena ada bacaan-bacaan asing. Harusnya alaihi dibaca alaihu. Dalam surah Al-Fatih ayat ke-10. Alaihi dibaca alaihu. Wa ma tafrudu bi riwayatihi rawin wahidin, yaitu hadis yang menyendiri periwayatannya rawin wahidun, dengan 1 orang rawi, walau fi tabaqatin wahidatin, meskipun dalam 1 tabaqah. Aksamuhu, pembagiannya jenis-jenisnya yunqasamul gharibu ila qismain. Hadis gharib itu dibagi menjadi 2. Al-awwal alif al-gharibul mutlaq. Gharib mutlaq. Wa huwa makanatil gharabatu fi asli sanadihi, yaitu hadis yang gharabah, menyendiri tadi. Ya, menyendiri rawinya fi asli sanadihi, pada asal sanadnya, yakni jalur sahabat. Ai fi tarafihi alladhi fihi sahabiyyu, yaitu pada ujungnya. Fi qarafihi, yakni pada ujungnya, maksudnya itu hadis, pada ujung hadis. Alladzi fihi sahabi, yang dia itu sahabat. Karena yang mendengar, melihat langsung dari Rasulullah itu kan sahabat. Disebut sahabat itu kalau dia mulazamah, bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, bahkan berperang minimal 1 kali dalam barisan Rasulullah, bukan di barisan sebelah. Barisan sebelah ya, bukan sahabat, ini musuh. Bi ayyarwiyahu an sahabiyyi rawin faqat. Bi ayyarwiyahu, ya, karena yang merawikannya, meriwayatkannya itu dari seorang sahabat saja. Itu namanya gharib mutlaq.
Al-gharibun nisbiyu. Gharib nisbi. Apa itu gharib nisbi? Huwa makanatil gharabatu fi athna'is sanadi, yaitu hadis yang gharabah, menyendiri rawinya di tengah sanad. Ka ayyarwiyal hadisu, ka ayyarwiyal hadis, seperti hadis yang diriwayatkan anis sahabiyyi, dari sahabat, aksaru min rawin, itu lebih dari satu orang rawi, mungkin 2, 3, 4, artinya lebih dari satu. Summa yanfaridu, infarada yanfaridu, summa yanfaridu, kemudian menyendiri, biriwayatihi, dalam periwayatannya, an wahidin minhum, dari satu dari mereka, an wahidin minhum, satu dari mereka, rawin wahidun, satu orang rawi. Jadi gharib tadi ada 2 ya. Gharib, ada gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak itu bagaimana? Jika di aslus sanad, yakni sahabat, ya ini sahabat, sahabat, ya. Ada satu rawi. Nah, lalu di level tabi'in berjumlah rawinya nambah jadi 5. Kemudian tabi'in itu jadi 10. Maka ini disebut dengan gharib mutlak. Tapi kalau nisbi itu sahabat, misalkan 3, kemudian tabi'in tiba-tiba jadi 1, tabi'ut tabi'in jadi 10 misalkan. Nah, ini disebut dengan gharib nisbi. Kok bisa dari sahabat ke tabi'in cuma 1? Ya, makanya disebut nisbi. Harusnya kan makin ke bawah makin banyak. Nah, tapi kemungkinan itu ada nggak? Secara kemungkinan mungkin saja. Ketika 10 orang sahabat itu tidak mengajarkannya, yang mengajarkannya cuma 1 orang sahabat misalnya, dari 10 yang diajari cuma 1. Nah, yang 1 ini lalu mengajari 10. Secara kemungkinan itu bisa, meskipun secara kenyataan itu kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena sahabat itu mereka mengajarkan, atau kalau bukan sahabat yang mengajarkan, tabi'in yang bertanya, gitu kan? Dan generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in itu sebaik-baik zaman. Mereka orang-orang yang mencintai ilmu. Kalau mendengar sebuah hadis yang mereka belum tahu, mereka cari. Gitu. Baik. Inilah bahasan mengenai khobarul ahad. Jadi ada berapa khobarul ahad? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, masyhur. Masyhur rumusnya apa tadi? Lebih dari sama dengan 3. Kalau aziz sama dengan 2. Kalau gharib sama dengan 1. Nah, itu rumus matematikanya. Ini bukan rumus. Masyhur itu lebih dari sama dengan 3. Jadi disebut sama dengan itu berarti 3 masuk tidak? Masuk. Jadi 3, 4, 5. Nah, sama dengannya itu untuk 3, lebih dari yang 4, 5. Kalau aziz 2. Kalau gharib 1. Jadi 3, 2, 1. Nah, 3, 2 atau 1 itu meskipun hanya di satu tobakoh, dan tobakoh lain bisa jadi lebih dari itu.
Intinya begitu. Setiap ada satu tabaqah yang rawinya cuma satu, maka itu disebut hadis. Kalau ada satu tabaqah yang rawinya cuma satu, dia disebut hadis gharib. Ada satu tabaqah yang rawinya ada dua, maka dia disebut hadis. Ada satu tabaqah yang jumlah rawinya 3 atau lebih, ya 3 lah, sepertiga, maka dia hadis masyhur. Nah, ingat terus, ma'rif 3, 2, 1. Ma'rif, masyhur, aziz, gharib. 3, 2, 1. Nah, terakhir, rasmun tawdihiyun. Apa namanya itu? Kalau bahasa kita apa? Denah. Bahasa kita nyebut apa nih? Tabel. Bagan. Rasmun, bagan. Tauhidiyun, yang memperjelas. Yubayyinu aqsamal khabari bi'tibari wusulihi ilaina, yang menjelaskan jenis-jenis khobar bi'tibari, dari sisi sampainya hadis itu kepada kita. Al khobaru dibagi dua, khobarun mutawatirun, khobaru ahadin. Khobarun mutawatirun dibagi menjadi dua, mutawatirun lafziyun, mutawatirun ma'nawiyun. Khobaru ahadin dibagi tiga, masyhurun, azizun, gharibun. Gharib dibagi dua, gharibu mutlaqin dan gharibun mutlaqun dan gharibun nisbiyun. Apa dah? Tutup. Rasmun tauhidiyun yubayyinu aqsamal khobari bi'tibari usulihi ilaina. Sama Ustaz baca. Khobarun dibagi dua, khobarun tawatirun, khobaru ahadin. Khobarun mutawatirun lafziyun, mutawatirun nawiyun. Khobaru ahadin masyhurun, azizun, gharibun. Gharibun mutlaqun, gharibun nisbiyun. Nah, jadi rasmun tauhidiyun itu membuat kita lebih mudah menghafal. Nah, bagusnya kitab ini itu ada rasmun tauhidiyun. Karena kalau lihat gambar itu kita cepat hafal ya. Nah, tinggal nanti diingat hadis mutawatir itu syaratnya ada berapa? 4. 1. Yaktawi. Terus 2. Banyak itu setiap tingkatan. 3. Syahadat mustahil berdusta. 4. Dengan indra. Mutawatir ada 2. Mutawatir lafzi. Apa itu mutawatir lafzi? Lafaz dan maknanya sama. Ada mutawatir maknawi. Apa mutawatir maknawi? Maknanya sama, lafaznya beda. Contohnya raf'ul yad itu A kemarin katanya. Kemudian hadis ahad. Apa artinya hadis ahad? Hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis mutawatir. Ada 3, yaitu hadis masyhur. Berapa jumlah rawinya? 3. Kemudian yang kedua hadis aziz. Berapa jumlah rawinya? 2. Kemudian yang ketiga hadis gharib. Berapa jumlah rawinya? 1. Gharib ada 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak itu kalau yang menyendiri pada aslus sanad, yakni sahabat. Kalau gharib nisbi di asnai sanad, di pertengahan sanad. Paham dong? Lebih ngerti ya, supaya
yang sedikit ini tapi barokah, yang sedikit tapi bermanfaat. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan ke taqsimul khobari bi'tibaril qabuli wa raddi ila maqbulin wa ghairi maqbulin ay mardudin. Pembagian khobar berdasarkan diterima dan tolaknya. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.